Ngomong pantai gitu. Nggak beda. Materi terkait budaya visual yang kemarin ada desain style ya. Kalian ada ngebahas tentang desain style ini TRM semester 2 ya. Oh, semester berapa kalian? Semester 2 kan? Oke, saya share screen dulu. Nanti minggu depan kalian presentasi kelas A sama C ya. Nanti gantian aja. Kalau waktu lanjut minggu depan lagi. Ntar saya share screen dulu untuk materi hari ini. Jadi ini materi terakhir. Nanti setelah itu kalian visitasi sama saya. Makin banyak visitasi, sebenarnya saya nggak ngitung visitasinya sih. Jadi lebih ke desain style kalian udah sesuai apa belum sama tema kalian. Ntar, ada ya. Budaya visual. Oke, ini dia. Oke, saya share screen dulu untuk materinya. Oke, udah kelihatan ya? Udah Pak, Oke, udah Pak. kita. Oke. Di sini dari evaluasi kemarin yang saya lihat dari materi kalian untuk menerangkan desain style karena emang belum dikasih tahu, saya harap setelah ini kalian banyak bertanya dan nanti ada beberapa jurnal sama buku yang bakal saya taruh di learning. Nanti kalian lihat aja di situ bahasa Inggris sih, cuman bahasa Inggrisnya yang masih bisa dibaca, bahasa Inggris yang nggak susah sebenarnya. Kalau masih nggak bisa juga ya translate aja udah simple. Nah, saya mau ngasih kalian 10 referensi nih ya. Habis itu nanti gaya kalian untuk menjelaskan terkait desain style. Jadi kalian harus membedain. Kemarin tuh kalian kurang tepat saat bilang bahwa ada playful lah, terus ada apa namanya, corporate lah. Itu bukan desain style, lebih tepatnya itu tema. Ada yang menyebut itu desain style, tapi itu menurut saya tema karena kalian masih memberikan bahwa kami bakal seperti ini. Jadi nggak yang nantilah kalian lihat cara saya jelasin. Jadi misalnya apa yang kalian pakai, style itu gaya. Kayak misalnya gaya. Kalau saya kasih contoh, misalnya band Salon Seven, gayanya seperti apa? Gitarisnya kan berbeda. Walaupun musiknya sama, tapi stylenya berbeda. Kayak gitarisnya Salon Seven sama gitarisnya Dewa misalnya. Kan beda tuh stylenya. Nah itu yang saya maksud. Garis besarnya seperti itu. Kayak misalnya style anak Batam, Anda salah. Style anak Bengkong misalnya sama anak Batam Center. Kan beda itu. Kalau kalian sama ratakan ya bukan style namanya. Kalau tema, misalnya tema orang Batam, temanya, tapi stylenya tiap uh, anak Batam tuh beda-beda, anak Bengkong kan, anak Batu Aja atau lain sebagainya kayak gitu. Gitu ya, kayak misalnya kayak gitu. Jadi jangan sampai ketukar tema sama desain style. Desain style tuh apa yang kalian masukkan ke dalam desain kalian. Gitu. Kalau tema yang corporate, ya ya corporate, ya tentang perkantoran, tapi apa yang kalian masukkan? Nah, itu jatuhnya bukan. Makanya saya sering kemarin pas kalian ngomong konsep apa kalian bilang gitu. Di sini ada terkait desain style di sini ada 10 desain style yang saya kasih sebagai referensi kepada kalian. Yang pertama ada contemporary atau kontemporer. Ini yang tidak saya anjurkan untuk digunakan dulu. Itu mungkin bisa kalian gunakan setelah kalian selesai S1 atau pas kalian mau lanjut kuliah S2 atau pas kalian udah semester 6. Nanti banyak bertanya sama Pak Andri dan saya juga bisa. Nah, selanjutnya minimalis. Ini ada yang pakai minimalis kemarin beberapa oke, udah oke. Cuman cara penyampaiannya terkait minimalis itu apa dalam desain style kalian itu masih kurang. Terus ada namanya desain style flat, terus ada Scandinavia, ada retro, ada psychedelic, terus art nouveau,
ada Art Deco, ada New York, Swiss, atau internasional. Sebenarnya lebih banyak referensinya nanti saya kasih di learning, kalian bisa baca lagi. Ini sesuai nggak sama PBL saya, itu nanti bisa disesuaikan. Jadi jangan asal, misalnya ada beberapa spektrum atau beberapa komponen yang memang sesuai, ya udah nggak apa-apa kalian bilang aja. Itu misalnya gaya retro seperti apa, gitu. Harus kalian jelaskan, ini gaya retro yang modelnya kayak gimana, gitu. Kita lanjut ke kontemporer, yang tidak saya sarankan tentunya. Di sini kontemporer, deskripsinya aja udah bikin ambigu. Dia bilang kontemporer bukanlah gaya desain grafis secara harfiah, tetapi mencakup tren desain saat ini, sehingga terus berubah. Ini mencakup berbagai gaya, garis, bentuk, dan tekstur, mulai dari gaya kartun tebal seperti yang, oke, yang seperti yang ada atas, atau gaya yang lebih datar dan lebih minimalis yang mencampurkan sejumlah kecil warna yang jelas di bagian bla bla bla. Pokok intinya ini aja dia bilang, saya ambil referensi, dia bilang ini yang terpopuler tapi ini pada tahun 2021, sekarang 2024 itu udah nggak relevan. Jadi kontemporer intinya adalah gaya yang mengikuti zaman gitu. Sebenarnya ada definisi lebih dalamnya, cuman saya nggak mau jelasin, nanti aja kalian cari tahu, kalau nggak nanya ke saya diskusi terkait kontemporer itu. Di sini saya ambil referensi terkait kontemporer. Di dalam deskripsi ini ada pertama dari Legible Art sama Svart apa nih SView Art Inc. Jadi dia ada dua apa namanya link di sini. Ini sebenarnya link ini bisa diklik harusnya. Ini terkait kontemporer itu sendiri. Sebenarnya saya nggak ngelarang, cuman kalau kalian bisa itu apa nggak masalah. Cuman kayak kalian terlalu berat, nggak usah ambil yang lain aja. Kita lanjut ke minimalis. Kemarin ada beberapa yang menjelaskan tentang minimalis, cuman melenceng dari apa yang seharusnya. Di sini saya bacain aja sedikit deskripsi tentang minimalis. Desain grafik minimalis ditandai dengan kesederhanaan, cenderung menggunakan sedikit elemen, sedikit warna, dan gaya tekstur tunggal yang biasanya datar. Ketika digunakan dalam gambar, paksa penonton untuk memperhatikannya, karena mereka diapit oleh ruang putih dan tidak ada yang lainnya. Ketika digunakan dalam desain situs web atau produk, gaya ini dimaksudkan untuk menjadi hampir tanpa deskripsi, memudar ke latar belakang sehingga fitur dan konten fitur web menjadi pusat perhatian. Untuk alasan ini, desain minimalis sangat populer di kalangan desainer web karena konten dan fitur situs adalah alasan mengapa pengguna mengunjungi situs tersebut. Membuat desain lebih mudah digunakan, ini terutama penting untuk desain halaman utama, halaman paling populer di situs web. Minimalis adalah gaya desain yang sangat berpengaruh dan Anda akan mengenali kualitasnya dalam beberapa gaya lainnya. Jadi, minimalis itu adalah gaya paling dasar yang bisa kalian gunakan. Jadi kalau misalnya kalian pakai nanti ada beberapa gaya, pasti dia mengambil beberapa gaya minimalis. Minimalis itu intinya ada kayak seperti ini, ada sesuatu atau objek yang jadi pusat perhatian, itu minimalis. Yang simple menjadi nggak banyak shape-nya atau terbanyak garisnya. Jadi dia lebih mengutamakan eh, apa namanya objeknya menjadi pusat perhatian kayak ini. Dia jadi pasti kalian objek perhatiannya si hitamnya kan, sama si ini oranye nih. Jadi objek perhatiannya si gedungnya ya, dan lain sebagainya. Itu yang disebut minimalis. Jadi kalau kalian misalnya ada beberapa kemarin ngambil gaya flat, oh tapi ada minimalisnya juga Pak. Ya memang, tapi kalian harus tahu minimalis itu ada objek yang menjadi senternya, menjadi apa bagian yang paling penting untuk ditonjolkan. Itu minimalis intinya. Jadi kalau kalian menjelaskan, kayak saya baca panjang lebar bla bla bla, saya tahu oh intinya seperti ini. Kayak gitu. Minimalis menimbul objek yang menjadi center, menjadi pusat perhatian, biasa digunakan untuk halaman depan, kayak gitu. Misalnya kalian punya desain style nanti di halaman ini pakai ini Pak, cuman nanti ada perpaduan bla 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 di halaman berikutnya dalam misalnya sosial medianya, entah Instagram atau apapun itu. Gitu, kalian bisa jelasin itu. Makanya pas saya tanya, kemarin kalian masih bingung, waduh itu sangat disayangkan. Nah, coba saya buka, oh ini ada linknya nih harus.
Ntar. Tidak terbuka. Ya udah nanti aja lah ya. Oke, ini bisa nanti kalian di apa namanya di learning bisa dibuka ini ada saya ngambil di mana. Nah, sama kayak tadi, misal kalian ambil buat mood board, terus ini dapatnya dari mana? Dari internet, Pak. Ya, internetnya apa? Nah, itu harus kalian sampaikan nanti pas AS. Jadi harus lebih terperinci. Entah kalau untuk desain style harus kayak gitu ya, atau kalau mata kuliah lain. Kalau desain desain style tahun berapa yang kalian lihat, terus siapa artnya, art itu maksudnya artisnya dalam yang membuat desain style itu. Kita lanjutin dulu sebelum panjang lebar. Terus yang ketiga ada flat graphic design style. Gaya grafis datar, terinspirasi atau flat. Ada tiga yang mendasari terbentuknya flat design style. Yang pertama ada gaya Swiss, kalian bisa cari sendiri. Yang kedua gaya Bauhaus. Yang ketiga ada modern gitu. eh Oke, saya mute dulu dia. Terus, ini mungkin juga dianggap sebagai jenis desain minimalis karena menggunakan banyak prinsip-prinsip sama, sedikit warna yang digunakan dan jika variasi digunakan untuk satu warna, biasanya sedikit lebih gelap atau bar di atas atau di samping, warna yang dipilih biasanya cerah dan cerah. Oke. Garis-garis dibuat oleh elemen itu sendiri tanpa menggunakan batas hitam dan bagian besar lurus dengan pengecualian beberapa tepi melengkung. Tipografi juga sangat bersih untuk mencocokkan gaya desain. Desain datar telah populer di Google, bla bla. Ini cuma deskripsinya. Jadi dia kalau flat design dia dia nggak tapi border ya, border di garis tepinya dia ya udah gambarnya lebih mencolok, terus ada tetap ada gaya Swiss dan Bauhaus, ada modern. Di sini modern kenapa disebut modern? Karena dia memakai shape-shape terus ada warnanya yang lebih kekinian gitu. Nanti kalian bisa lihat apa makna dari modern itu sendiri, Bauhaus itu seperti apa. Ini salah satu gaya, Bauhaus itu gaya ada gaya apa style gaya juga. Kita lanjut keempat masih banyak. Oke, empat ada Scandinavian Style Graphic Design. Jadi kalau Scandinavian Style Graphic Design, eh khasnya yang disederhanakan yang membuat setiap elemen terlihat penting. Hampir sama kayak minimalis tadi ya. Aslinya dari negara-negara Nordik seperti Denmark ini perkembangannya. Denmark, Norwegia, dan Swedia, Finlandia juga, dan Islandia. Ada bagian dari gerakan desain populistik yang menganjurkan estetika indah yang dapat dijangkau oleh massa, dibandingkan dengan gaya Victoria yang mewah dan mahal yang dilihat di istana-istana Inggris kerajaan. Jadi pada zaman itu, ini saya jelaskan dulu, desain di negara Denmark, Norwegia, Swedia gaya-gaya nanti ada namanya dia gaya Victoria yang lebih menekankan pada kekerajaan kayak misalnya lukisan-lukisan bentuk gedung yang lebih mewah kayak seperti itu. Tetapi gaya Skandinavian dia ingin menciptakan mengilustrasikan bahwa desain nggak harus kemewahan, tapi bisa dengan yang sesederhana mungkin, tetapi tetap contohnya seperti ini. Kenapa mereka menciptakan ini? Dengan cara palet warna yang kecil, bentuknya sederhana, dan tipografi berombak tanpa serif yang terlihat. Anda juga mungkin melihat banyak ruang putih untuk menarik perhatian dan pada elemen-elemen desain yang paling penting, baik grafis maupun praktis. Sebenarnya ada maksud dari pembuat Scandinavian style ini. Kenapa dia apa namanya memberikan banyak ruang putih, terus untuk menarik perhatian. Kenapa itu sebenarnya ada? Nanti kalian bisa cari. Kalau mau ya nanti saya jelaskan uh, pengertiannya lagi. Sebenarnya ada di internet terkait Skandinavian itu. Nanti saya kasih bukunya juga. Terus yang kelima ada retro graphic design style. Retro ini 50 sampai 70, 1950 sampai 70. Ini termasuk psychedelic, Art Deco, Art Nouveau, sama Gothic dan Barok, gaya New York dan juga mereka itu satu angkatan.
terciptanya desain ini tahun 60 sampai 70-an. Masing-masing dengan gaya yang jelas berbeda, jarang keliru satu sama lain. Jadi nanti ada perbedaan retro, terus art deco. Ini banyak nih desain style ini. Ada Nouveau, terus ada Gothic. Gothic termasuk juga ada barok, ini baroque, nah bacanya barok, sama gaya New York. Nah, mereka terciptanya pada tahun 60 sampai 70. Kalau gaya retro, di sini saya ambil ilustrasi dari gaya retro di Jepang yang bakal, nah ini kayak saya nyontohin ke kalian nanti presentasi seperti itu. Gaya desain retro tuh bisa kalian ambil atau artis mana dia, dia artisnya dari negara mana ya, itu biasanya. Ini dari Jepang, gaya desain retro dapat memicu nostalgia, intinya kayak gitu. Tapi ini agak besar ya. Mendorong penonton untuk kembali ke periode sebelumnya dalam kehidupan, di mana mereka mungkin telah merasa memiliki atau makna yang kuat. Sentimental ini dapat memicu reaksi yang baik. Ini alasan kenapa kalian memilih itu, biar orang yang melihat bisa merasa dia ada di situasi tersebut gitu. Karena retro mencerminkan balik ke masa lampau kayak gitu bisa. Makanya usia sangat penting ini untuk anak-anak atau anak untuk remaja atau untuk dewasa gitu. Gambar contoh di sebelah kiri berasal dari pameran dunia Jepang tahun 70 yang merupakan contoh tren desain yang populer pada tahun 60-an. Selagi yang dapat melihat nuansa minimalis, nah tetap minimalis juga dalam gaya ini yang menggunakan hanya dua warna. Di sebelah kanan adalah gaya yang lebih yang tampaknya merupakan kombinasi dari Art Deco, New York, dan pengaruh sedikit dari psychedelic. Kalau yang psychedelic itu yang ini, kalau yang dua warna yang seperti ini, itu yang gaya retronya. Ini sama-sama retro. Dari mana retronya? Macam-macam, entah dari font, entah dari apa namanya, dia memberikan nuansa si icon tahun 70-an itu seperti apa, nanti tahun 60-an sampai 70-an itu seperti apa. Itu bisa kalian sampaikan. Kalau itu sesuai, ya udah kalian bisa klaim bahwa itu gaya retro. Retro mana? Retro Jepang kah atau gimana? Jadi kalian bisa jelaskan lebih dalam. Terus yang keenam ada psychedelic. Psychedelic ini, style ini adalah gaya sama juga terinspirasi pada tahun 60-an secara drastis mengubah persepsi orang terhadap realitas. Terutama cara objek dilihat, objeknya yang saat dilihat. Garis-garisnya akan bergetar dan melengkung seolah-olah diguncang dari kedua ujung. Warna-warna juga jauh lebih terang. Kedua efek visual ini telah ditangkap pada gaya desain psychedelic yang telah menjadi metafora untuk pengalaman LSD. Anda dapat menggunakan grafis lingkaran warna kami untuk ini deskripsinya aja. Jadi ini kayak misalnya gambar-gambar ini namanya desain psychedelic. Motornya Valentino Rossi kalau nggak salah, yang motor warna kuning itu, yang apa Camel ya, Camel itu kan dia pakai tulisan seperti ini nih. Itu psychedelic tuh salah satunya. Gaya psychedelic itu dia masukkan di dalam desain style yang ada di motornya Valentino Rossi. Nah, itu bisa itu. Style apa yang dipakai? Ah, itu psychedelic. Bisa aja masuk ke AS kalian. Nah, yang ketujuh ada Art Nouveau. Nah, graphic design style Art Nouveau pada tahun 1890-an. Ini lebih lama lagi. Hasil dari seniman-seniman barat yang mencoba menciptakan gaya yang bisa mereka sebut sebagai milik mereka sendiri yang dengan cepat meningkatkan perdagangan global. Bisa dipromosikan lebih mudah, gaya ini dikenal dengan garis-garis organiknya yang panjang, sering digunakan untuk hewan, tanaman, dan objek-objek delikat. Jadi mereka memakai objek-objek hewan, terus tanaman-tanaman, itu disebutnya art nouveau. Tipografi yang gaya ini mengikuti prinsip-prinsip serupa dengan menggunakan serif yang terlihat alami dan bentuk-bentuk yang melengkapi elemen-elemen grafis. Warna-warnanya juga dijaga minimal dalam Art Nouveau karena pencetakan mahal pada awal tahun. Oke, jadi kenapa warnanya dia terlalu simpel, hitam putih doang, terus cuman dua warna ya karena pada saat itu kalau ini backstory-nya itu mereka menghemat untuk untuk pamflet untuk dia memperkenalkan jualannya pada saat itu. Itu ya, jadi bisa kalian ada alasan pakai saya mau pakai Art Nouveau nih misalnya. Ya karena
Dulu seperti kenapa ditanya kenapa warnanya cuma dua warna? Ya kalau latar belakangnya seperti ini Pak. Jadi kami memakai konsep dari Art Nouveau tahun 1890 pada saat itu bla 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 kalian cerita lah di situ itu. Jadi ada kesannya saat kalian mempresentasikan tentang desain style kalian. Nah, ini yang sering kayaknya malam banyak yang pakai corporate ya kalau nggak salah ya. Nah, ini kalian bisa pakai Art Deco sebenarnya, Art Deco graphic design style. Kenapa? Di sini ada pengertiannya saya bacakan. Jika sesuatu telah dirancang dengan bentuk-bentuk geometris yang kuat, warna-warna berani dan banyak simetris dan kemungkinan besar itu dalam dipengaruhi oleh kubisme gay. Kubisme gay ini adalah seorang yang menciptakan, dan nanti kalian bisa cari, lain yang menggunakan bentuk-bentuk keras untuk menciptakan efek kubus dan futurisme yang terkenal dengan gayanya yang monokromatik yang menggunakan bahan seperti logam, plastik, dan kaca yang jelas terlihat dalam gambar metropolis di sebelah. Kalian pakai corporate, benar pakai gaya ini juga oke. Pakai Art Deco untuk corporate kalian. Pakai Art Deco itu sebenarnya oke juga. Warnanya bisa lebih berani, tapi dia harus tegas untuk gambarnya atau untuk ikonnya. Art Deco adalah gaya desain yang bisa membuat Anda berhenti sejenak. Ini definisinya aja. Hampir memaksa menuntut agar Anda memberikan pandangan atau pandangan itu sebagai trik berharga di dunia yang penuh distraksi saat ini. Ketika Anda ingin situs web atau iklan Anda bersinar, aduh, bentuk-bentuknya intens, skema warna yang sangat kontras, dan tipografi berani telah membuat menjadi salah satu gaya desain yang paling dikenal dalam sejarah. Jadi kalau pakai Art Deco, berani aja kalian. Misalkan temanya tentang perkantoran, ya pakai Art Deco itu oke karena dia memberikan ketegasan di sini pengertiannya. Terus kalian bisa membuat desain yang lebih apa ya, lebih berani dalam pewarnaan, terus nggak takut-takut dalam memberikan warna. Kadang-kadang kalian ada tuh warnanya hampir sama biru tua sama biru agak tua. Udah biru tua aja, biru muda ya biru muda, udah kontras kalian. Yang penting tuh sesuai pewarnaannya. Nanti kalian bisa tanya ke dosen yang lain gitu. Terus yang selanjutnya ke 9. Di sini ada New York Style Graphic Design. New York Style Graphic Design muncul di kelompok tahun 50 sampai 60-an. Nah, ini kan enak kalian kalau misalnya kemarin jelasin kayak gitu. Jadi saya bisa tahu oh ini 50 60 yang kalian pakai. Mereka membuat sebuah kelompok informal yang disebut The New York School yang seninya dipenuhi dengan gagasan tentang tari, puisi, dan musik. Ini bannernya mereka ya. Yang mengarah pada gaya desain yang mengalir bebas, cerah, dan sangat eksperimental. Tipografi di sebelah kiri, harusnya bukan kanan, adalah contoh bagus dari ini. Menggunakan segitiga berwarna, ini contohnya ini, segitiga berwarna, untuk menciptakan efek menarik daripada hanya menggunakan teks polos. Menggunakan jenis gaya desain ini dalam situs web atau branding adalah Anda mungkin memberikan keunikan menarik yang menarik bagi orang. Presionisme abstrak. Nanti abstraknya bisa kalian cari ya. Harusnya jangan abstrak. Kalau abstrak tuh agak sulit nanti saya tanya nanti kalian bingung. Gayanya sepenuhnya abstrak tanpa upaya untuk menciptakan objek yang dikenali. Intinya abstrak di sini yang dimaksud adalah pesan apa yang mau dilihat kayak mata-mata ini ada mata kacamata artinya banyak orang yang ingin melihat tulisan ini. Maksud abstrak itu seperti itu. Terus banyak ada laki-laki perempuan terus ada anak-anak di sini bisa segala umur untuk datang ke New York School, nggak cuman orang dewasa aja, tapi anak-anak juga bisa. Terus ada buram di sini, ada tangan dan lain sebagainya. Don't this or die. Nah, ini sebenarnya pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam banner itu sendiri. Oke, kita masuk yang terakhir. Swiss International atau gaya desain, style desain Swiss. Style desain Swiss berasal dari tahun 1940, desain gaya Swiss sering disebut sebagai gaya tipografi internasional atau gaya internasional. Sangat berpengaruh, gaya desain ini adalah
dasar bagi sebagian besar gerakan desain yang tumbuh sepanjang abad ke-20. Kalau sekarang kan udah abad ke-21 ya. Abad ke-20 yang dulu lebih memilih objektivitas, kesederhanaan, dan keterbacaan. Jadi kalau kalian ingin membuat sesuatu yang gampang dibaca dan nggak mau apa ya, saya jelasin dulu. Desain ini mau dimulai dari dipimpin oleh para desainer nih dan kerajinan Zurich dan sekolah desain Basel. Jadi kalian nanti kalau ditanya ini kalian pakai desain style Swiss, terus dari asalnya dari mana? Dari abad keberapa terciptanya? Kalian bisa jawab. Dari abad ke-20, Pak. Ini Zurichnya siapa? Apa di siapa kerajinan Zurich siapa? Nanti kalian bisa cari lebih dalam lagi. Ini saya ngasih kulitnya aja. Karena kalau saya kasih semua kayak anak SMA kalian. Jadi harus ya kalian cari aja lah dulu ya. Lagi hanya sedikit sekolah desain lain yang memberikan ini backstory ya, kontribusi sebanyak gerakan inovatif abad terakhir ini. Secara khusus, penggunaan grid dan tata letak asimetris bersama dengan tipografi tanpa serif adalah beberapa perkembangan gaya yang paling menonjol. Kombinasi tipografi dan preferensi umum untuk gambaran fotografi juga dicatat sebagai karakteristik utama, meskipun ilustrasi blok geometris yang berwarna-warni juga umum. Jadi kalian pakai kurva-kurva begini, terus nanti warnanya nggak harus cuma 3 4 warna, terus tapi kalian ingin ini menjadi fokus dibaca keterbacaan tulisan kalian ya bisa pakai Swiss International ini kayak style. Oke, sudah selesai. Oke, pas setengah jam. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? One, two, Eh, three. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Egi, gimana? Tadi kan Bapak bilang kalau yang untuk fun and playful itu kan tema kan, Pak. Hmm, Tapi Bapak di kelas sebelumnya sebelum ATS, Bapak kan ngejelasin pakai website Handycom ini, Pak. hmm, Itu hmm. Bapak juga ngejelasin fun and playful itu tuh gaya desain, Pak. Itu gimana ya, Pak? Nah, jadi kebanyakan, ya kalau saya sih lebih ke sini sih. Jadi play and full itu salah satu style desain, cuman kalian belum nyampe untuk menerangkan. Jadi kemarin saya harap kalian bisa nerangin misalnya play and full tuh yang kalian pakai tahun berapa misalnya. Kalian dapatnya di mana play and full-nya siapa yang kalian pakai untuk gaya desain yang bisa memuaskan saya dalam kalian mendeskripsiin. Jadi lebih baik pakai sesuatu yang udah established, udah pastilah apa namanya style desainnya. Jadi nanti saya kasih beberapa referensi, kalian cari pun nggak masalah juga referensi yang beda misalnya dari saya juga nggak masalah. Cuman kalau bisa diskusiin dulu sama saya atau visitasi, nanti kita diskusiin bareng. Ini sesuai nggak sama apa namanya, sama sama konsep besar untuk PBL kalian. Karena kebanyakan kalian pasti mikirnya, misalnya nih, tadi minimalis atau play, pasti kalian mikirnya dia lebih lebih berwarna, lebih apa ya, lebih lebih menyenangkan dan sebagainya. Itu tema, bukan style design. Kalian harus tahu style design itu harus ada patokannya. Yang kayak saya tadi terangkan, harus ada serifnya lah, ada lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu harus ada dalam desain style kalian. Kalian jangan apa ya, mengargumentasikan terkait nggak kalian gunakan dalam style desain kalian. Itu yang bikin kalian kurang baik dalam penyampaian kemarin presentasi. Jadi saya harap pas nanti AAS, kalian bisa nggak usah tiga, dua aja lah minimal, minimal maksimal dua style desain. Kalau satu pun nggak masalah, cuman satu aja nggak masalah. Yang penting kalian tahu apa yang style desain kalian tuh apa yang kalian gunain dalam apa namanya media promosi kalian, entah itu garisnya, entah itu pewarnaan. Jadi nanti kalau saya tanya, entah nanti kalian
buat gini aja deh. PBL PBL kalian tuh ada memang yang kalau saya jadi anak PBL ya, kamu bagian ini, kamu bagian mata kuliah ini, maksudnya dalam penyampaian, kamu dalamin ini minggu sebelumnya, sebelum kalian presentasi, kalian misalnya si Egi bagian style design, kamu dalam ini ya, kamu riset ya, ini kamu kita pakai ini, kenapa pakai ini, terus apa unsur yang sudah kita pakai, kan kemarin kan masih di awang-awang kan, masih kalian kami mau pakai ini karena nanti eh, masih nanti belum pas eksekusi. Nah nanti kan ini udah mau eksekusi nih, jangan sampai kalian salah style design gitu. Jatuhnya kalian pas kemarin jelasin itu tema, bukan style desainnya. Jadi playful itu style desain yang baru, istilahnya style desain baru lah dibanding yang tadi-tadi yang saya jelaskan. Kayak si Swiss, terus si New York style retro, terus ada deco, ada barok, terus apa tadi itu itu Bauhaus. Nah itu style desain yang emang udah established, yang dipakai di playful juga, di lain sebagainya juga, corporate juga kalian bilang kemarin. Ya itu dipakai juga. Pasti mereka pakai pakai gaya Art Deco dan lain sebagainya. Jadi mau saya pakai dulu yang benar-benar udah pasti nggak menimbulkan pertanyaan yang lebih gitu. Kalau saran saya. Nah setelah itu kalau kalian emang yakin kami pakai misalnya pakai gaya desain yang emang zaman sekarang. Tapi kan Anda harus bisa jelasin itu nggak mungkin dia cuman nggak nggak adaptasi pakai desain style yang sebelumnya. Ini aja kayak Art Deco dan sebagainya pakai ngadaptasi apa desain style yang udah apa yang kemarin-kemarin kayak misalnya minimalis, flat dan lain sebagainya. Jadi kami pakai gaya desain ini karena bla bla bla. Ini gaya desainnya siapa? Kalau bisa ada artis yang emang kalian maksudnya tanda kutip tuh art yang tahu tentang desain. Nanti saya kasih jurnalnya. Nanti kalian bisa lihat ini. Ini ada artnya semua nih. Si pembuatnya ada di sini semua. Orang-orangnya namanya siapa, dia lahir di mana, awal mulanya seperti apa. Gak perlu kalian ceritain semuanya. Yang penting kalian tahu nanti pas di apa gaya desainnya siapa yang kalian tiru atau kalian contoh untuk konsep apa namanya konsep PBL kalian, tugas kalian. Kalian bisa jelasin kami bla 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 gitu. Maksud saya gitu. Kemarin tuh play and full, kalau saya tanya siapa? Kalian pakai desain style-nya siapa itu? Gayanya siapa? Orang mana dia? Eh, pernah pameran di mana? Pasti kalian juga bingung kan? Kayak gitu. Jadi saya harap apa yang saya kasih bisa diterapkan. Tapi kalau ada hal yang baru, terus kalian pengen diskusiin nggak masalah. Nanti kita cari bareng. Nanti saya saling tukar pikiran, nanti saya kasih referensi juga. Nanti pas misalnya kalian mau visitasi atau lain sebagainya. Gitu Egi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sepertinya tidak ada. Ada? Satu, dua, tiga. Minggu depan kalian presentasi ya. Jadi nanti saya kasih bekal. Ini kan udah nih saya kasih tahu tadi cara mempresentasikan. Kayak misalnya kalian belum buat, tapi ya masih saya akan ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian udah patenkan dulu mau pakai stand design, stand design, stand design, style design apa untuk eh, apa namanya untuk PBL kalian gitu. Nanti harus bisa jelasin ini style desainnya misalnya latar belakangnya seperti apa, terus kalian mau pakai style desainnya artnya siapa. Ini masih ada loh pakai psychedelic ini masih ada sampai sekarang masih ada masih populer. Artisnya juga masih ada yang apa kekinian sekarang. Jadi nggak dimakan zaman. Kalau yang Art Novian ini masih emang udah agak ketinggalan sih. Kayak Art Deco itu masih ada artisnya. Kalian bisa tiru siapa. Nanti kalian pakai gayanya dia. Maksudnya dari dia nggak apa-apa karena kalian masih tahap belajar. Nanti kalau kalian udah jadi desainer atau desain grafis, grafis, nah itu bisa kalian menciptakan sendiri nggak masalah, tapi pasti kalian mengadaptasi dari desain style yang sebelum-sebelumnya. Karena desain style ini kalau di musik tuh jadi salah satu identitas dalam dirinya.
kayak misalnya vokalis, stylenya dia vokalis kayak vokalisnya Raja atau enggak vokalisnya Slipknot kan udah beda jauh tuh gitu. Jadi padahal suaranya sama-sama serak, sama-sama pakai gitar listrik yang distorsi istilahnya, tapi gaya musiknya berbeda gitu. Saya emang anak musik gitu. Ini saya tahu tentang style desain ya karena di tempat seni, di tempat saya dulu ya pameran-pameran saya jadi tahu oh ini gaya-gaya seperti ini, style desainnya seperti ini. Ini masih dalam bentuk style desain lah ya, belum dalam bentuk misalnya style gaya kalau misalnya di seni rupa di ISI Yogyakarta atau enggak di IKJ seni rupa apa anak seni rupa ada gaya memahat, gaya kayu, gaya kaca, macam-macam gitu. Ini masih anak karena anak di kafe jatuhnya kalian kan, anak TRM di kafe, ya benar toh. Nah, jatuhnya kalian mempelajari style design untuk poster, untuk icon dan lain sebagainya, untuk pewarnaan, shape dan lain sebagainya, gitu. Jadi kalau ini bisa jadi identitas kalian juga saat kalian ngedit misalnya, kalian ngedit, oh gayaku anak Deko banget nih kayak gitu. Kalau di isi Jogja atau IKJ biasanya dia punya punya identitas setiap mahasiswa. Misalnya dia suka ngedesain desainnya dia stylenya sukanya art deco terus misalnya atau enggak dia emang anak New York style grafik style terus. Jadi dia punya identitas tapi kadang-kadang diakulturasi atau dicampur-campur gitu. Dia bisa gampang art deco kalau retro itu bisa. Yang penting definisinya tetap sama gitu. Karena harus mengerti tentang definisi tiap gaya style. Itu sih inti dari mata kuliah desain style budaya visual itu intinya kalian bisa mempertanggungjawabkan style desain yang kalian pakai dalam tema kalian. Jadi jangan sampai tema kalian misalnya temanya apa gitu, playful nggak masalah temanya playful itu bisa diterapkan. Makanya pas saya bilang corporate, ini saya cuma dua itu aja yang ingat kemarin. Corporate kalian pakai gaya retro bisa juga, nggak harus apa tadi Art Deco itu nggak masalah kayak gitu. Yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan gitu. Kan tema garis besarnya, judulnya. Misalnya musik kisah cinta, cintanya tentang apa? Melo bisa, rock bisa. Ya itu gaya saya memperjelas saja. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Soalnya bentar lagi kalian mau mata kuliahnya kelas mana? Kelas C ya? Bu Rini. Oke, sampai sini. Sudah cukup. Nanti minggu depan tugas kalian mempresentasikan. Nanti terserah mau seperti apa. Pasti kalian mempresentasikan terkait desain style yang kalian pakai untuk PBL kalian. Gitu ya. Kalau waktunya tidak cukup, nanti bisa minggu depan, tidak cukup lagi minggu depan lagi. Jadi ini merupakan materi terakhir untuk kuliah kita. Intinya kalian nanti semester AAS ngejelasin tentang desain style kalian tapi lebih mendalam. Nggak kayak kemarin, emang sengaja kayak saya bebasin kalian buat explore. Ternyata masih kurang ya. Jadi ya nggak apa-apa namanya masih belajar, ya bertahap. Nanti kalian bisa upgrade untuk bisa lebih baik lagi. Oke, sampai sini. Ada tanggapan? Kalau tidak, saya stop share screen-nya. Sudah? Satu, dua, tiga. Oke, udah ya. Saya anggap sudah mengerti kalian. Saya stop share screen. Oke, minggu depan kalau tidak ada yang maju berarti ya pas presentasi atau ujiannya. Oh, by the way, kemarin ujiannya oke-oke. Cuman nanti AS itu kan tetap ujian ya. Nanti ujiannya itu offline. Nanti pertanyaannya dari tentang desain style. Kayaknya lebih sulit. Jadi jangan sampai kalian tidak visitasi atau bertanya ke saya. Takutnya nanti kalian tidak tahu, nilai kalian jelek, baru nggak presentasi juga, ya sudah, makin wadidaw. Itu aja ya. Saya mengingatkan itu saja. Sudah, tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada, saya absen. Oke, kita absen dulu.
Oke, emang saya tidak hidupkan muka dan kamera saya. Bentar ya. Oke, kita absen dulu untuk hari ini sebentar. Kalian absen langsung cepat ya, Pak. Tidak ada absennya, Pak. Oke. Nah, sabar, sabar. SID. Ini kelas A dan C, malam. Kelas A dulu ya. Yang sudah, jangan keluar. Nanti saya mau share screenshot untuk bukti perkuliahan. Ini kuliah proyek kreatif ya. Lain yang budaya visual. Anak TRM. Visual teori, apa namanya? Desain, gaya desain. Oke, yang pertama Muhammad Sadewa. Hadir, Pak. Lagi di jalan. Hendro Koto. Hadir, Pak. Nicholas Hadir, Pak. Cika. Hadir, Pak. M. Rian. Hadir, Pak. Oke, Dava. Oke, Muhammad Bintang. Hadir, Pak. Anissa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan ada. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Habil Rahman. Hadir, Pak. Muhammad Panji. Hadir. Ya. Oke, Muhammad Panji. Panji ada tak? Panji, ini 55 orang nih. Kalau dia masuk berarti 56 nih ya. Satu, dua, tiga. Tidak ada Alpa. Ica. Hadir, Pak. Oke, Ica ada. Mirahel. Hadir, Pak. Oke, Yamagitsu. Hadir, Pak. Oke, Aprilianta. 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 Oke, tidak. Muhammad Ridwan hadir, Pak. Aprilianta ada? Aprilianta sepertinya tidak ada ya. Muhammad Ridwan ada tadi Pak udah. Aprilianta tidak ada juga. Oke. Nora. Hadir, Pak. Oke, Nora hadir. Ilham. Hadir, Pak. Oke, Dimas. Hadir, Pak. Nisa. Hadir, Pak. Hiskia. Hiskia ada? Piskia jaringannya lagi lelet, Pak. Wah, oke, Hiskia. Anji. Anji ada tak? Anji Ananta ada Hadir, nggak? Pak. Oke, Muhammad Rozi. Hadir, Pak. Oke, Ilham. Hadir, Pak. Oke, Abdan. Hadir, Pak. Oke, M Hafiz. Hadir, Pak. Hafiz, Hadir. oke. Hadir, Pak. Evi. Evi Sang Fitri. Evi. Evi ada nggak? Oke, Rama Rahmadani Sundari. Hadir, Pak. Oke, Gilang. Gilang ada? Gilang Hadir, Pranata. Pak. Oh ya, ini GM ya. Kemana GM ya? Egi Fransius. Hadir, Pak. Hadir. Oke, berarti yang Anta sama Muhammad Panji. Oke, oke. Muhammad Panji, Aprilianta, sama Hiskia, dan juga Evi. Ya, kasihan nggak masuk pula dia.
Oke, saya simpan dulu. Bentar ya, sabar. Ini kelas C sekarang. Kelas C. Oke, kelas C. Desain. Oke. Yang pertama, Muhammad Reski ada. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Ardiansyah. Muhammad Ardiansyah. Ardiansyah tidak ada suaranya. Alfa. Muhammad Nur Mufidah. Hadir, Pak, hadir. Hadir, Pak. Oke. Mana siapa yang hadirnya? Ardiansyah hadir tak? Iya, Pak, hadir, Pak. Oke, oke, oke. Ardiansyah hadir. Daniel Vladimir. Hadir, Pak. Oke. Bernardus. Hadir, Pak. Oke. Dava Koirur. Hadir, Pak. Oke. Amar.